Ondeh mandeh, macet total. Selamat bertemu kembali dengan Triha Channel, Asmurdi Hasan. Kali ini kita lagi terjebak di tengah hutan antara Padang dengan Muara Labuh, tepatnya yaitu di Pendakian Seroban antara Titian Panjang dengan Air Dingin Cubadak, Kecamatan Lembah Kumanti. Bagi yang baru bergabung, silakan tekan tombol subscribe, like, dan share untuk kelanjutan channel ini. Jalan satu-satunya yang menghubungkan antara Padang dengan Muara Labuh, Solok Selatan. Pada hari Selasa tanggal 28 September tahun 2021 telah terjadi macet total. Disebabkan oleh sebuah truk tronton yang membawa alat berat kandas terban karena jalan terban karena menahan berat beban. Kejadian ini terjadi mulai dari jam 11 malam sampai dengan jam 10 pagi baru bisa dilewati oleh mobil kecil. Dan truk tronton ini menghalangi penuh badan jalan yang ada di tikungan pendakian Bukit Seroban. Pendakian Seroban ini adalah pendakian yang sangat legendaris untuk masyarakat Muara Labuh atau Solok Selatan pada umumnya yang menuju Padang. Karena jalan ini merupakan tanjakan yang bertingkat. Jadi kalau misalnya mobil-mobil yang bermuatan berat yang dari arah Muara Labuh menuju Padang, kalau tidak hati-hati melewati pendakian Seroban ini akan terjadi mogok. Karena setelah melewati tikungan kita akan bertemu dengan tanjakan pertama. Setelah itu dengan jarak pendek ada lagi tanjakan yang kedua. Apabila sopir-sopir yang belum berpengalaman tidak mempergunakan persneling satu, maka akan mogok di daerah sini.
Dahulu pada tahun 2000-an, waktu marak-maraknya pengangkutan biji besi dari Solok Selatan ke arah Padang, banyak mobil-mobil truk yang membawa muatan biji besi terjebak di daerah ini, dan akhirnya muatannya dilepas atau dibongkar di sini karena tidak kuat menanjak. Dan inilah yang terjadi dengan truk tronton yang membawa alat berat ini. Truk tronton tersebut dari arah Padang menuju ke Solok Selatan, dan karena sasisnya panjang, maka antara ban depan dan ban belakang sasis tersebut terdapat gundukan jalan. Itulah yang menyebabkan kandasnya mobil tersebut, mobil tronton tersebut, menyebabkan kemacetan yang luar biasa, mulai dari Titian Panjang sampai ke Bukit Seroban yang dari arah Solok Selatan, dan dari Cibadak sampai dengan ke Seroban yang dari arah Padang. Kemacetan diperkirakan antara 4 atau 5 km. Bayangkan orang yang terjebak pertama mulai dari jam 11 malam. Ada mobil-mobil travel yang dari arah Padang menuju Sungai Penuh, dan juga yang dari Sungai Penuh mengarah Padang. Kita bayangkan daerah ini adalah daerah dingin, dengan perut lapar, mereka menahan lapar karena di situ tidak ada orang warung atau penjual makanan. Itulah kejadian yang dilakukan. Baranglah wajib dah, pusing-pusing pun. Gaya sendiri selalu lah. Hah? Gaya sendiri. Akhirnya pada jam 8 pagi baru diambil inisiatif oleh pemuda-pemuda yang ada di sekitar sini untuk membuat jalan sementara di samping mobil tronton tersebut dengan menggali atau meratakan tebing yang ada di samping, dan itu pun hanya bisa dilalui oleh mobil-mobil kecil, dan mobil truk tetap tidak lalu. Yang lebih memperparah lagi kemacetan ini adalah mobilitas dari pedagang-pedagang dari arah Alan Panjang, karena hari Selasa tersebut merupakan hari pekan atau hari balai di daerah Kota Surian. Maka banyaklah sayur mayur, ikan, atau kebutuhan-kebutuhan lain yang dari arah Alan Panjang atau dari arah Padang macet dan terjebak di sini. Kita bisa bayangkan pedagang-pedagang ikan kalau bisa tidak lewat dari jam 10 atau mulai musim panas, maka ikannya akan busuk. Begitu juga sayuran-sayuran yang segar sudah mulai layu. Maka pedagang-pedagang tersebut mengambil inisiatif menyewa ojek-ojek motor yang ada di sekitar tersebut dengan harga yang sangat mahal. Tapi dengan harga angkut yang mahal tersebut akan lebih baik daripada sayur atau ikan-ikan tersebut mati dan terbuang tidak berguna. Itulah kejadiannya.
jalan antara Padang Muara Labu ini hanya satu-satunya, dan kita bisa membayangkan bagaimana sebuah ambulan yang mengangkut orang yang lagi gawat darurat menuju kota Padang akan tersangkut di sini. Kita bisa membayangkan bagaimana keadaan kondisi daruratnya. Begitu juga apabila kita akan menuju bandara di Padang yang akan berangkat keluar Sumatera Barat dengan pesawat. Apabila tersangkut di sini tidak ada jalan lain, ya terpaksa tiket pesawat kita hangus. Begitulah kondisi jalan antara Padang Muara Labu ini. Jalannya berbelok-belok dan rawan longsor, apalagi di musim hujan seperti sekarang. Inilah pengalaman yang kami alami pada melewati hari Selasa ini, yang akhirnya pesawat dari Padang ke Jakarta yang sudah kita pesan tiket pada jam 10 pagi terpaksa hangus. Inilah akibatnya. Dan pengalaman-pengalaman seperti ini sebenarnya pengalaman-pengalaman yang telah berulang-ulang, karena kejadian longsor, karena kejadian mobil tronton mogok, dan banyak-banyak lagi hal yang menghambat jalan. Karena jalan satu-satunya Padang Muara Labu Solok Selatan hanya melewati jalan ini, melewati Alan Panjang, Surian, Lubuk Selasih, dan terus ke Padang. Demikianlah kondisi jalannya yang kita lalui sehari-hari bagi masyarakat Solok Selatan. Tanong. Demikian, semoga tayangan video ini bermanfaat dan sebagai pengalaman juga bagi kita-kita yang tinggal di Solok Selatan maupun yang akan berkunjung ke Solok Selatan agar memperhatikan hal-hal tersebut, karena jangan sampai kita akan berangkat atau menuju Muara Labu dengan waktu-waktu yang sangat mepet, karena kita akan menghadapi bencana-bencana yang seperti ini. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalam, sampai ketemu lagi pada video yang akan datang.